Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan, juga sangat saya cintai, Sayyidil Habib Hamid bin Hamid Al-Hamid, Khadimul Majlis Siratul Mustaqim. Bacaan Allah bikulli hayat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan jasmani beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga beliau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin. Segala niat, segala maksud, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah doa beliau dan doa-doa kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat majlis ini. Pada malam hari ini kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat majlis pada malam hari ini. Pada malam hari ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini berkat daripada majlis ini. Dikabulkan segala hajat-hajat kita pada malam hari ini pun berkat majlis ini. Bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi kedudukannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, sehingga yang mulia selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hina. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita semua terkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah tidak kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi yang rahmat, Nabi yang penuh cinta, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban banyak untuk kita sebagai umatnya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kita sehingga syariat sampai kepada kita. Untuk apa syariat? Agar supaya kita beroleh kebahagiaan di dunia, juga kita beroleh kebahagiaan di akhirat. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membela kita mati-matian di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita beroleh selamat di dunia juga di akhirat. Salawat serta salam terus tercurah kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau, kepada para pengikut beliau, wabil khusus ansarul haqqi muhajirin, wa insyaallah akan sampai kepada kita yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan ajaran beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya kedatangan saya di majelis ini bukan mau ceramah. Sebetulnya saya masih kepingin tetap dengan pendirian saya, masih ingin tetap dengan niat saya, karena niat saya mau hadir di sini, mau belajar. Saya berniat datang ke sini mau hadir, kepingin menerima ilmu daripada Habib Hamid. Tetapi saya tiba di sini langsung diminta untuk memberikan nasihat, karena ini perintah guru. Ya, kita ini sebagai murid ngikut aja, sami'na wa ata'na. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya banyak muridnya, itu ada salah satu di antara murid-muridnya yang paling disayang. Salah satu di antara sekian banyak muridnya itu ada satu murid yang paling dicintai sama gurunya, yang paling disayang sama gurunya. Perhatian gurunya ini menyebabkan ada rasa cemburu dari murid-murid yang lain, seolah-olah pilih kasih, seolah-olah gak adil kita punya guru ini. Masa kita semua ini muridnya,
Kita ini semua santrinya, tetapi kita punya guru hanya condong kasih sayangnya, hanya condong rasa cintanya kepada murid yang satu dibandingkan kita yang banyak. Ini guru, karena dia seorang guru, dia tahu keadaan murid-muridnya, keadaan rohani murid-muridnya dia tahu. Karena dia tidak menginginkan supaya murid-murid yang lain ini merasa sakit hati, merasa kecewa. Akhirnya dikumpulkan dia punya murid-murid. Jadi kata ini guru, ini kiai atau habib atau syekh mengatakan kepada murid-muridnya agar supaya semuanya berkumpul. Tujuannya ini syekh, dia ingin memberitahukan kepada murid-murid yang lain apa yang menjadi sebab sehingga dia lebih menyayangi murid yang satu ketimbang yang banyak, lebih mencintai, lebih menyayangi. Tetapi semuanya disayangi, hanya ada lebihnya. Dia ingin menyampaikan kepada murid-murid yang lain apa yang menyebabkan dia sampai begitu menyayangi, lebih menyayangi murid yang satu dibandingkan yang banyak. Akhirnya dikumpulkan murid-muridnya. Begitu semua murid-muridnya berkumpul, sama ini guru dikasihlah murid-muridnya ini masing-masing seekor ayam. Enggak hanya seekor ayam, dikasih lagi 9 pisau. Jadi dikasih ayam hidup, dikasih juga 9 pisau. Katanya ini gurunya sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalian pergi cari tempat, kalian pergi mencari tempat yang sekiranya tempat itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, kemudian kalian sembelih itu ayamnya. Maka pergi ini murid-muridnya, semua mencari tempat itu, semua menyembelih ayam itu, kecuali satu murid yang paling disayangi sama gurunya. Ketika semua murid-muridnya kembali di hadapan gurunya, itu ayam sudah dalam keadaan tersembelih dan tidak bernyawa. Tinggal satu murid ini yang paling disayang sama gurunya. Ditungguin ini murid ini, mana ini murid yang satu ini. Tiba-tiba paling belakang dia muncul. Begitu dia tiba di hadapan gurunya, tiba di hadapan teman-temannya yang banyak, ternyata ayamnya masih dalam keadaan hidup, nggak disembelih sama ini murid yang satu. Teman-temannya ini heran, hei fulan, kenapa kau tidak taat kepada guru kita? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan guru kita? Perintah guru kita agar supaya menyembelih ayam, tetapi engkau kembali sementara ayam masih dalam keadaan hidup. Ketika teman-temannya bertanya seperti itu, ini guru ini peka, perasaan guru ini. Akhirnya gurunya kembali nimpalin kata-kata santri yang tadi. Iya fulan, wahai muridku, kenapa engkau tidak sembelih itu ayam? Akhirnya ini murid yang paling disayang bilang, wahai guruku, bukankah engkau memerintahkan kami kepada kami agar supaya mencari tempat yang sekiranya tempat itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, lalu menyembelih ini ayam? Aku sudah menjalankan perintah wahai guru, aku mencari tempat itu, tetapi berputar-putar aku mencari tempat itu, tidak aku temukan tempat yang baik untuk aku bersembunyi agar supaya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Karena dimanapun aku berada, dimanapun aku bersembunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat aku. Aku tidak pernah lepas daripada pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah terlepas daripada pantauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gurunya bilang, nah murid-muridku sekalian, kalian mau ingin tahu, inilah sebab kenapa aku lebih mencintai muridku yang satu ini dibandingkan kalian. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh enggak kalau ada orang dia mau merampok tapi nggak jadi merampok? Kira-kira kalau ada supermarket buka tengah malam, kemudian dia mau merampok, nggak jadi merampok, cuman karena dia lihat ada satpam. Wah, nggak bisa saya merampok di sini. Ada satpam, ada yang mantau saya, ada yang melihat saya. Saya tidak bisa mencuri di sini, saya tidak bisa merampok di sini. Begitupun orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hatinya terkait
sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau orang sudah terkait hatinya, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bisa enggak kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah? Jika engkau tidak bisa, maka cukup dengan yakin bahwasanya Allah melihat akan dirimu. Di dalam setiap laku, di dalam setiap gerak, di dalam setiap ucap, di dalam setiap dengar, dan pendek kata apapun yang akan kita lakukan, semuanya kita harus sadari bahwa semuanya itu dilihat dan dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita akan dapatkan semua itu daripada kebaikan-kebaikan zahir, kebaikan-kebaikan rohani akan kita dapatkan semuanya itu tentu asbab daripada wasilah, perantara daripada guru kita Sayyidina Habib Hamid bin Hamid Al-Hamid. Makanya kita minta doa, kita deketin kita punya guru. Jangan pernah ada suudzon di dalam hatinya kita. Kalau kita mau jadi murid, kalau kita kepengen menjadi murid yang futuh, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau dibukakan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus takzim kepada kita punya guru. Imam Syafi'i sudah mengajarkan kita, karena ujian terberat seorang murid ketika mendengar aib gurunya. Ujian paling berat seorang murid ketika dia mengetahui bahwasannya dia punya guru, dia mendengar selentingan dari orang. Ketika dia mendengar dari orang gurunya punya kekurangan, kadang-kala ini bikin kita suudzon dengan kita punya guru. Jangan pernah suudzon dengan kita punya guru. Kita harus selalu berprasangka baik dengan kita punya guru. Kalau kita berprasangka baik, dan insya Allah Allah akan berikan kita foto. Allah akan bukakan kita ilmu hikmah. Hikmah bisa dalam apapun. Kalau kita punya lebih duit, punya rizki dalam bentuk uang, hikmat kepada kita punya guru dalam bentuk uang. Kalau kita tidak bisa dalam bentuk uang, kita hikmat dalam bentuk makanan. Kalau kita nggak bisa dalam bentuk makanan, kita hikmat dalam bentuk tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, kita hikmat dalam bentuk pikiran. Nggak bisa dengan pikiran, hadirnya kita di majelis, meramaikan ini majelis, itu sudah bagian daripada kita berhikmat kita punya guru. Di sini ada guru, ada habib, rugi. Kita bakal jadi orang yang nggak beruntung kalau nggak benar-benar berpegang dengan kita punya guru. Banyak orang-orang saleh, banyak aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka futuh, mereka mendapatkan ilmu hikmah, dibukakan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka benar-benar ikhlas berkhidmat kepada mereka punya guru. Syekh Ali Barus, pada dengar Syekh Ali Barus, murid daripada salah satu pengarang Ratibul Abbas. Ini Syekh Ali Barus, ini murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, pengarang daripada Ratibul Abbas. Satu ketika Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas lagi duduk dengan murid-muridnya, ketika lagi kumpul-kumpul, ketika lagi dalam majelis, jadi Syekh Ali Barus ini duduk di samping gurunya. Tiba-tiba Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas Sahibur Ratib itu beliau berkata, di pintu gerbang kita kedatangan seorang yang mulia. Di pintu gerbang tuh kita ada kedatangan seorang tamu yang mulia. Apakah kalian tidak ingin tahu siapa yang datang? Yang datang itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Siapa yang tak kenal Nabi Allah Khidir? Hamba yang saleh, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan laduni, mendapatkan ilham langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia, orang yang saleh, bahkan kesalehannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Allah Musa merasa dirinya lebih hebat. Ketika Nabi Allah Khidir berdiri di pintu gerbang, ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas mengatakan kepada murid-muridnya, agar supaya siapa di antara kalian menginginkan berkah,
yang kepingin mengambil berkah, maka ambil berkah. Temui Nabi Allah Khidir yang saat ini ada di gerbang pintu majelis kita. Pergi temui Nabi Khidir dan ambil barokah daripada Nabi Allah Khidir. Semua murid-muridnya lari meninggalkan gurunya, kecuali satu. Kecuali satu orang yang tidak meninggalkan gurunya. Siapa? Syekh Ali Barus. Syekh Ali Barus ini tidak meninggalkan gurunya. Tetap dia duduk di hadapan gurunya. Murid-murid yang lain sudah lari. Karena berpikir, wah ini Nabi Allah Khidir ini orang yang pasti lebih hebat daripada kita punya guru. Ini Nabi Khidir pasti orang yang lebih mulia daripada kita punya guru. Kita punya guru saja nyuruh. Padahal mereka tidak memahami bahwa kemuliaan itu ada di sini, bukan di sana. Murid-murid yang lain ketika menemui Nabi Allah Khidir, yang Syekh Ali Barus tetap duduk istiqomah dalam keadaan tawadhu di hadapan gurunya. Akhirnya Syekh daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman ini bertanya, ya Ali, kenapa engkau tidak mengambil keberkahan? Kenapa engkau tidak temui Nabi Allah Khidir kemudian mengambil keberkahan dari Nabi Allah Khidir? Kenapa engkau masih tetap duduk di sini? Apa kata daripada Syekh Ali Barus? Wahai guruku, ya Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Fas, sesungguhnya Nabi Allah Khidir adalah orang yang mulia. Orang mulia datang menemui guruku, maka sesungguhnya guruku lebih mulia daripada Nabi Allah Khidir. Guruku masih lebih mulia daripada Nabi Allah Khidir. Maka Syekh Ali Barus tidak beranjak dari tempat duduk. Maka saat itulah Syekh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Fas mengatakan, siapa yang bertawasul kepadaku, siapa yang bertawasul menyebut namaku tanpa menyebut nama daripada Ali Barus, maka tawasulnya tidak akan sampai kepada kita. Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau satu saat nanti kalian bertemu dengan Rasulullah, masih maukah kalian mendengarkan nasihat? Masih menginginkan nasihat daripadaku? Karena kadang-kadang banyak murid-murid seperti itu. Ketika dia melihat ada orang, dia bandingkan dengan gurunya. Ini kayaknya ini lebih hebat dari guru saya. Ini Habib ini lebih hebat, lebih pintar dari guru saya.